video kali ini saya akan membahas tentang fungsi eksponensial. Nah, apa sih itu fungsi eksponensial? Nah, fungsi eksponensial itu hampir mirip dengan bilangan bentuk pangkat ya, yang sudah kita pelajari dulu waktu di SMP. Nah, tapi kalau dulu waktu di SMP itu kita hanya menentukan misalnya 2 pangkat 3 itu hasilnya berapa, misalnya seperti itu ya, atau 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 hasilnya berapa. Nah, itu termasuk dalam bilangan berpangkat. Nah, tetapi di materi saat ini fungsi eksponensialnya itu bukan yang seperti itu. Jadi si eksponensialnya itu sudah dalam bentuk fungsi. Jadi kalau ada kata fungsi berarti eh, si bentuk eksponensial tersebut bisa dibentuk dalam sebuah grafik seperti itu ya. Nah, lalu apa sih tujuan kita belajar fungsi eksponensial? Yang pertama, itu tujuan kita belajar fungsi eksponensial adalah supaya kita bisa mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Lalu yang kedua, kita bisa menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Nah, jadi dua tujuan tersebutlah yang menjadi patokan kita kenapa kita harus belajar materi fungsi eksponensial. Nah, di sini di di lembar ini saya sudah berikan bentuk umum dari fungsi eksponensial, di mana bentuk umumnya adalah fx sama dengan a pangkat x atau y sama dengan a pangkat x. Jadi fx itu dengan y sama. Jadi si fx dengan y itu merupakan sebuah range ya, sebuah titik nanti yang terdapat di sumbu y. Nah, dari bentuk umum eksponensial tadi ada beberapa catatan. Di sini ada dua catatan ya. Di mana yang pertama itu daerah asal atau daerah definisi fungsi atau biasa kita sebut adalah domain ya. Definisi fungsi dari fx sama dengan ax dengan a-nya lebih dari 0 adalah semua x bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Lalu yang kedua, jika a-nya lebih dari 0, maka nilai a pangkat x lebih dari 0 untuk setiap bilangan real x. Nah, untuk yang pertama, kenapa a-nya tidak boleh 1? Karena kalau nanti a-nya 1 atau bilangan pokoknya 1, di sini kan ada fx sama dengan a pangkat x ya, di mana a-nya itu sebagai bilangan pokok dan x-nya itu sebagai eksponennya atau pangkatnya. Kalau misalnya a-nya kita ganti 1 ya, nanti kalau 1 dipangkatkan berapapun pasti hasilnya 1. Jadi bentuknya dia bukan menjadi grafik fungsi eksponen nanti jadinya. Jadi bentuknya seperti garis persamaan garis aja gitu. Kalau a-nya 1, maka dari itu di sini diberikanlah syarat kenapa a-nya tidak boleh sama dengan 1. Lalu kenapa a-nya harus lebih dari 0? Karena kalau a-nya kurang dari 0, artinya berarti negatif ya. Kalau a-nya kurang dari 0, maka dia tidak bisa didefinisikan nanti. Hanya beberapa perpangkatan saja yang bisa didefinisikan kalau a-nya kurang dari 0. Tidak semua nilai x memenuhi ketika bilangan pokoknya atau a-nya kurang dari 0. Maka dari itu syarat pertamanya adalah a-nya harus lebih dari 0 atau bilangan pokoknya lebih dari 0. Dan yang kedua, a-nya tidak boleh sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, di sini yang kedua, kalau a-nya lebih dari 0, maka nilai a pangkat x lebih dari 0 untuk setiap bilangan real x. Jadi kalau misalnya a-nya 2 misalnya, ya 2 pangkat x misalnya gitu ya. Kalau a-nya lebih dari 0, maka nanti nilai dari 2 pangkat x atau a pangkat x-nya pasti lebih dari 0. Hasilnya pasti positif, kira-kira seperti itu ya. Untuk setiap bilangan real x. Jadi x-nya mau berapapun pasti hasilnya nanti lebih dari 0, seperti itu. Nah, di sini saya berikan contoh ya supaya kita memahami bentuk umum dari fungsi eksponen dan syarat-syarat bahwa sebuah fungsi itu dikatakan sebuah fungsi eksponen. Nah, di sini kita disuruh menentukan mana yang merupakan fungsi eksponen dan mana yang bukan. Nah, yang pertama di sini ada soal yang A, yaitu y sama dengan 2 pangkat x. Nah, kalau kita lihat dari bentuk umum si fungsi eksponennya ya, fungsi eksponensialnya, di sini ada y, di sini juga ada y begitu ya. Lalu di sini a-nya diganti dengan 2. Apakah A2 itu lebih dari 0? Ya, dia lebih dari 0 dan dia A-nya tidak sama dengan 1. Oke, berarti itu sudah oke. Dan kita lihat perpangkatannya atau eksponennya ternyata di sini x dan di sini juga x. Maka untuk soal yang A,
dia merupakan fungsi eksponen. Merupakan fungsi eksponen. Fungsi eksponen dengan bilangan pokoknya, bilangan pokok itu sama dengan 2. Ya, jadi bilangan pokoknya itu adalah 2, ini dia nih. Atau A-nya kalau misalnya kita lihat dari bentuk umum si fungsi eksponensialnya. Nah, lalu kita lihat sekarang soal yang B. Ya, soal yang B itu ada 3 pangkat X. Ya, Y sama dengan 3 pangkat X. Kalau misalnya kita lihat ke bentuk umum persamaan atau fungsi, bukan persamaan ya, fungsi eksponensial, ternyata soal yang A dan B itu sama ya, cuman bilangan pokoknya saja yang berbeda. Maka yang B pun juga merupakan fungsi eksponen. Ya, bisa kita tuliskan eksponensial atau eksponen itu sama saja ya, dimana bilangan pokoknya itu sama dengan 3. Ya, bisa dilihat di sini ya, bilangan A-nya itu merupakan bilangan pokok dan X-nya itu merupakan eksponennya atau pangkatnya. Nah, lalu kita ke soal yang C. Nah, di sini soal yang C, Y sama dengan min 2 pangkat X. Apakah dia merupakan fungsi eksponen? Kalau misalnya kita lihat di syarat yang pertama atau catatan yang pertama, kita membutuhkan bahwa A-nya itu lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Apakah di sini yang C A-nya 1? Tidak. Oke. Syarat yang pertama oke. Lalu apakah A-nya lebih dari 0? Kalau misalnya kita lihat Y sama dengan min 2 pangkat X ya, maka bilangan pokoknya itu adalah 2, bukan min 2. Kenapa? Karena 2 pangkat X-nya di sini itu dikalikan dengan min 1. Artinya seperti ini jadinya. Jadi bisa saya rubah bentuknya jadi min 1 dikali dengan 2 pangkat X. Maka hasilnya adalah ini. Jadi bentuk yang kiri ini dengan bentuk yang kanan itu sama. Maka dari itu jadi jangan nanti bilang, wah kan dia negatif 2, A-nya tidak lebih dari 0, berarti dia bukan fungsi eksponen. Dia merupakan fungsi eksponen karena negatifnya ini bukan merupakan milik dari si bilangan pokoknya. Nah, ini saya rasa di SMP juga sudah pernah diajari ya, sudah pernah diajari tentang perbedaan antara min 2 pangkat B dengan min 2 dalam kurung pangkat B. Itu saya rasa sudah pernah diajari di SMP. Jadi perlu diingat, bentuk-bentuk seperti ini kadang kita suka terkecoh. Ya, suka terkecoh. Bilangan pokoknya berapa? Kurang dari 0 atau lebih dari 0? Karena kita lihat di sini ada tanda negatif, lalu kita bilang itu kurang dari 0. Ternyata bukan, ya. Kalau misalnya dia ada tanda kurung seperti soal yang D, baru si min 2-nya itu merupakan bilangan pokok. Ya, jadi perlu dipahami ya mengenai bentuk eksponen yang akan diberikan oleh soal. Nah, maka untuk yang C juga ini merupakan fungsi eksponen. Fungsi eksponen, bilangan pokoknya juga 2. Nah, lalu untuk soal yang B, tadi saya untuk soal yang D, bukan yang B ya, yang D, itu tadi saya sudah bahas bahwa kalau dia ada tanda kurung ya, di sini ya. Ini kan Y sama dengan tanda kurung min 2 pangkat X. Artinya min 2-nya dipangkatkan X. Dan artinya juga bahwa min 2 di sini merupakan bilangan pokok dari Y-nya atau fungsinya. Nah, sekarang kalau kita lihat di di syarat yang pertama atau catatan yang pertama, bahwa di sini ditentukan harus nilai A-nya itu lebih dari 0 atau bilangan pokoknya harus lebih dari 0. Dan ternyata di sini bilangan pokoknya negatif 2, dan negatif 2 itu kita tahu negatif 2 adalah bilangan yang kurang dari 0. Maka untuk soal yang D ya, Y sama dengan dalam kurung min 2 pangkat X itu bukan merupakan fungsi eksponen. Nah, kita lanjut ke soal yang E. Nah, soal yang E, di sini ada Y sama dengan X kuadrat. Apakah dia merupakan bilangan fungsi eksponensial? Ternyata yang E ini bukan merupakan fungsi eksponensial. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari bentuk umum dari si fungsi eksponensial, yang menjadi eksponen atau pangkatnya di sini adalah X.
atau sebuah variabel, bukan sebuah bilangan atau sebuah angka. Yang angka itu adalah si bilangan pokoknya atau A-nya. Dan ternyata kalau kita misalnya lihat soal yang Y sama dengan X kuadrat, bilangan pokoknya adalah X. Dan eksponennya atau pangkatnya itu baru sebuah angka, yaitu 2. Nah ini kebalikan ya, kebalikan dari si bentuk umum si fungsi eksponensial. Maka dari itu, bentuk soal yang ini bukan merupakan fungsi eksponen. Kalau misalnya kita lihat yang ini, dia merupakan fungsi kuadrat ya. Karena di sini pangkatnya pangkat 2, lalu bilangan pokoknya itu dalam bentuk variabel. Nah, jadi seperti itulah cara kita membedakan mana yang merupakan fungsi eksponen dan mana yang bukan. Yang perlu diingat adalah syaratnya adalah yang pertama harus kita lihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Dan lalu untuk syarat yang kedua, kalau A-nya lebih dari 0, pasti nilai dari A pangkat X itu pasti lebih dari 0. Untuk setiap bilangan real X. Jadi X-nya kalau kita ganti berapapun angkanya, pasti nanti nilai dari atau hasil dari perpangkatan A pangkat X itu pasti lebih dari 0. Kira-kira seperti itu konsep awal kita ketika kita mempelajari tentang fungsi eksponensial.